Lagi-lagi isu terkait dengan kebijakan tarif dan juga kali ini dengan gencatan senjata atau rencana lebih tepatnya gencatan senjata antara Israel versus Hamas yang kemungkinan menjadi dua faktor utama ataupun faktor penggerak utama. Tapi kira-kira apakah hal tersebut akan terwujud apa tidak? Itu yang menjadi pertanyaan berikutnya. Sehingga kita perlu telah lebih lanjut apa saja faktor yang dominan untuk menggerakkan market berikutnya. So, yang jadi market mover ataupun penggerak market yang pertama adalah terkait dengan rencana ataupun agenda gencatan senjata. Kenapa saya bilang ini rencana? Karena sampai detik ini kita masih anggap ini adalah pembicaraan ataupun ya bisa dibilang agenda untuk terjadi kesepakatan gencatan senjata. Nah, satu sisi kalau kita bicara tentang Israel versus Hamas yang memang sudah berbulan-bulan lamanya, jadi sepertinya masih ada keraguan juga bahwa ini akan menjadi topik utama yang akan terjadi kesepakatan untuk gencatan senjata. Walaupun demikian, tidak apa-apa. Yang penting ini adalah kabar bagus. Kabar bagusnya jadi Israel ataupun pihak dari Hamas sedang melakukan negosiasi walaupun pertemuan secara tidak langsung. Hal ini mereka coba untuk membahas terlebih dulu poin-poin kesepakatan apa saja yang bisa dituangkan yang juga disetujui oleh kedua belah pihak. Satu sisi yang membuat ragu adalah Israel sendiri tetap kondisinya adalah mereka selalu menekankan bahwa tujuan mereka tidak bisa berubah dan tidak mungkin berubah, yaitu kaitannya dengan membumi hanguskan ataupun ya katakanlah dengan menghancurkan secara keseluruhan seutuhnya tentara-tentara ataupun militan Hamas. Nah, sementara di sisi lain Hamas memiliki syarat prasyarat juga. Kalau mereka ingin melakukan penandatanganan terkait dengan kesepakatan gencatan senjata, maka salah satu poin yang utamanya adalah harus mengikut sertakan kondisi di mana mereka inginkan secara tuntas, artinya perdamaian secara tuntas. Nah, keduanya kemungkinan juga masih memiliki poin-poin yang mungkin akan menjadi bentrokan lagi, dan itu yang selalu terjadi setiap pembicaraan gencatan senjata. Namun yang terbaru mereka merencanakan ini setidaknya untuk ya kalaupun nantinya Donald Trump kembali menjabat, at least sudah ada upaya untuk ke arah sana, dan kita tinggal tunggu apakah nantinya Donald Trump akan lebih membuat situasi damai tersebut akan terwujud atau justru malah akan lebih kisruh lagi. Nah, tapi untuk sementara waktu ini berhasil meredam dampak dari minat permintaan safe haven. Hanya saja posisi yang sebaliknya, kalau misalkan ini sampai gagal, maka kemungkinan kita akan lihat safe haven-nya akan kembali on, dan itu berarti kaitannya dengan ketegangan geopolitik kedua wilayah ataupun kedua negara. Di sisi lain, hal yang lain juga membuat market bergerak, yaitu kaitannya dengan indeks saham yang mulai rebound, dan itu adalah salah satunya kecemasan terhadap inflasi mungkin sudah bisa direda untuk sementara waktu. Lagi-lagi sementara waktu. Ya, kebijakan tarif Donald Trump kelihatannya tinggal menghitung hari, karena menghitung hari juga kurang lebih tanggal 20 ya, 20 Januari, kita akan segera mendapatkan inaugurasi ataupun pelantikan Donald Trump sebagai presiden, dan kebijakan tarif ini ternyata kabarnya tim ekonomi dari Trump itu sedang mengkaji apakah mereka akan bisa memberlakukan kenaikan tarif tersebut secara bertahap atau tidak. Ya, mungkin rencana mereka adalah 2-5% setiap bulannya sampai at least ya ditemukan proporsional ataupun kondisi yang proporsional. Dalam hal ini yang diragukan adalah posisinya ini masih tetap dalam kajian dari tim ekonomi dan belum diputuskan ataupun belum dipertimbangkan oleh Donald Trump sebagai presiden. Jadi nanti kita akan lihat apakah ada persetujuan dari Donald Trump atau tidak. Tapi lagi-lagi untuk sementara waktu ini at least mencegah ataupun meredam kekhawatiran investor terhadap lonjakan inflasi kalau ternyata kebijakan tarif tersebut diberlakukan. Nah, poin pentingnya teman-teman, kalau memang ini terjadi, sebetulnya kan berarti dampaknya juga cukup luas ya. Dan itu termasuk kebijakan bank sentral juga. Yang notabene selama ini kalau misalkan kita bicara tentang kebijakan tarif yang dikhawatirkan oleh inflasi melonjak sehingga akhirnya memaksa kepada bank sentral dalam ini Federal Reserve untuk menaikkan suku bunga. Nah, tapi itu tidak akan terjadi kalau misalkan ternyata kebijakan yang dilakukan oleh tim Donald Trump tersebut memang betul-betul dilakukan. Artinya mereka akan mencoba untuk menghindari lonjakan inflasi secara tiba-tiba. Jadi ya at least inflasi terkontrol atau terkendali, dan dampak bagusnya adalah tidak perlu melakukan kenaikan suku bunga. Dan itu juga sekaligus untuk membuka keran penurunan suku bunga lebih lanjut. Walaupun ya untuk saat ini best skenario-nya adalah mereka akan mempertahankan tingkat suku bunga sepanjang 2025. Tapi untuk sementara waktu, sejak rilis data non farm payroll di hari Jumat kemarin yang mengejutkan sangat kuat, kita mungkin akan melihat
market sekarang dalam posisi mengantisipasi kemungkinan penurunan suku bunga baru dimulai di bulan September 2025. Ya, cukup jauh, kuartal ketiga 2025. Tapi kita akan lihat perkembangan lebih lanjut karena ini kaitannya dengan inflasi. Dampaknya tentunya investor terlihat sangat sumringah. Kalau memang itu dilakukan, berarti indeks saham rebound. Tapi emas bagaimana? Emasnya sebetulnya ya balik lagi, kalau kondisinya reda terhadap kecemasan yang kemarin, berarti itu pula yang membuat kenapa safe haven sedikit melendut. Ya, cuman masalahnya kalau misalkan ini betul-betul tujuannya untuk di ACC ataupun disetujui oleh Donald Trump, kemudian nanti tidak akan atau mencegah bank sentral untuk tidak menaikkan suku bunga, berarti harusnya kembali menjadi positif. Jadi kecepatan ataupun pembalikannya kemungkinan adalah di sisi indeks saham terlebih dulu, baru nantinya adalah kepada pasar emas. Nah, kemudian kalau kita lihat dari rumor kenaikan suku bunga BOJ, Bank Sentral Jepang kelihatannya masih tetap punya rencana yang sangat matang untuk melakukan kenaikan berikutnya. Bahkan Gubernur atau Deputi Gubernur BOJ Himino mengatakan bahwa Bank Sentral Jepang itu kemungkinan sangat terbuka untuk melakukan kenaikan lebih lanjut asalkan prospek ekonomi sesuai dengan perkiraan mereka. Jadi kalau misalkan ditelusuri lebih lanjut, 2 minggu yang lalu kita dapatkan data ekonomi yang cukup bagus dari sisi Jepang, sehingga dampaknya juga akan semakin terbuka untuk kenaikan suku bunga. Tapi lagi-lagi penekanannya adalah dari sisi upah ataupun kenaikan upah, dan Himino mengatakan semoga saja pembicaraan terkait dengan kebijakan upah ini bisa terus berlanjut, dan lagi-lagi berarti history repeat itself. Serasa yang paling memungkinkan itulah mengulang apa yang terjadi di Januari ataupun di bulan Maret 2024 yang lalu. So, kira-kira kenaikannya kapan? Itu yang akan diperdebatkan di pertemuan tanggal 23-24 Januari mendatang. Ya, walaupun beberapa pihak juga meragukan apakah Januari itu akan menjadi momentum untuk menaikkan suku bunga lebih lanjut atau dia skip, kemudian mempersiapkan untuk bulan Maret. Itu yang masih menjadi pertanyaan besar. Di sisi lain, stimulus China dikatakan oleh Goldman Sachs sebagai respon terhadap tarif Amerika. Jadi menurut Goldman Sachs, mereka menilai bahwa China kemungkinan akan berencana untuk menerapkan kebijakan stimulus untuk berbagai sisi, berbagai sektor, dan semua itu adalah kaitannya untuk merespon kenaikan tarif yang diberlakukan oleh Amerika setelah atau segera setelah Donald Trump menjabat. Nah, berarti di sini stimulus lagi-lagi pembahasannya tidak kelar-kelar dan juga kita belum lihat realisasinya. Tapi yang jelas beberapa minggu lalu pun kita sudah lihat dari pemerintah China ataupun pembuat ataupun perencana negara China itu selalu menekankan bahwa mereka sedang mempersiapkan dan juga hitung-hitungan yang lebih realistis terkait dengan kebijakan tarif yang akan segera diberlakukan. Nah, harapannya menurut Goldman Sachs ini bisa meredam ataupun mencegah bahkan bisa dibilang menghapus lah ya dampak negatif dari kebijakan kenaikan tarif tersebut. Nah, kita tinggal tunggu teman-teman, lagi-lagi angka realitanya tidak tahu, tapi semua ini masih terkait dengan rencana ataupun agenda yang akan disisipkan oleh pemerintah China begitu Donald Trump segera menjabat di tanggal 20 Januari. Nah, jadi kalau seperti ini berarti apakah ini dampaknya positif untuk indeks saham? Seharusnya Hang Seng punya kesempatan yang cukup bagus kalau memang terjadi, tapi ya tunggu dan sabar sampai 1 minggu ke depan setelah ya Donald Trump inauguration ataupun pelantikan Donald Trump. Sementara itu dari sisi minyak kita sudah melihat harga kembali mendekati level $79 atau bahkan mendekati $80 ya. Kemarin penurunan tidak terlalu efektif, bahkan dia tertahan di level 77 dan saya rasa agendanya juga tetap sama. Dan di sini adalah topik yang utama yang paling menarik adalah 6 negara Uni Eropa melakukan atau menyarankan supaya negara-negara G7 untuk menurunkan batas ambang harga minyak Rusia. Ya, sebelumnya kalau tidak salah di angka 65 dan mereka menyarankan untuk turun ke angka $60. Pertimbangannya sederhana, menurut mereka yang dilihat adalah terkait dengan pasokan Rusia yang kelihatannya kapasitas dari penyimpanan Rusia tersebut masih terbatas. Jadi kalaupun misalkan itu dilakukan penurunan harga ambang batas, maka kemungkinannya Rusia masih tetap harus menjual stok minyaknya walaupun dengan harga yang paling murah. Nah, satu sisi saya sempat mempertimbangkan apakah ini menjadikan dampak positif atau negatif. Sebetulnya kalau misalnya kita bicara tentang harga dipertahankan ataupun harga diturunkan batas ambangnya di bawah harga 60, maka kemungkinan harusnya ini akan negatif untuk harga minyak. Tapi di sisi lain kalau kita lihat dengan usulan yang dilakukan oleh 6 negara tersebut yang notabene tentunya sedang memikirkan untuk menghukum Rusia lebih lanjut setelah tentunya sanksi yang diperketat oleh Inggris ataupun Amerika,
maka ini harusnya dampaknya akan menjadi positif. Karena di sisi lain, itu akan membuat Rusia akan semakin panas dan juga berpotensi merespon dengan melanggar aturan ataupun bahkan tidak peduli dengan aturan ataupun sanksi tersebut. Nah, jadinya akan terjadi gangguan pasokan, sehingga itulah yang akan membuat harga minyak tetap tinggi atau dengan kata lain mengalami kenaikan. Kemudian ini adalah agenda pembicara dari Bank Sentral. Dari Federal Reserve kita akan lihat di jam 10 malam, yaitu Jeffrey Smith dari Kansas City Fed, yang kemudian akan bicara tentang proyeksi kebijakan ekonomi ataupun kebijakan moneter. Lalu kemudian di jam 3 dini hari kita akan dengarkan dari John Williams. Keduanya menurut saya ini masih cukup penting. Cuman catatan bagi saya adalah Smith itu cenderung hawkish, sementara Williams cenderung netral. Jadi kita bicara tentang kemungkinan apa yang setelah mereka lihat dari data November kemarin dan menjelang data inflasi yang akan dirilis besok malam. Jadi perhatikan baik-baik apakah statement tersebut akan menunjukkan bahwa Fed tidak perlu menurunkan suku bunga di tahun ini, atau mereka masih tetap punya peluang untuk menurunkan suku bunga walaupun dengan kata laju yang diperlambat. Ya, bagi saya laju yang diperlambat itu tidak masalah. Yang penting adalah tetap dengan kategori penurunan suku bunga yang masih tetap terbuka. Kemudian dari Bank of England, kita akan dengarkan dari Deputy Governor Sarah Breeden. Ya, sayangnya kita tidak tahu apakah ini akan lebih memberikan kesempatan untuk BOE memberikan alasan kenapa mereka atau berargumen untuk mereka tidak menurunkan suku bunga lebih lanjut, atau memang menjadi landasan kuat mereka untuk menurunkan suku bunga. Yang jelas, apa yang terjadi pada BOE ataupun ECB, mereka masih tetap dihadapkan dengan kondisi data ekonomi yang menunjukkan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi mereka cenderung lebih lambat dibandingkan Amerika. Nah, sementara untuk ECB, kurang lebih di jam 14.35 ya sore ini, jadi ada Philip Lane, ya, ini adalah ECB board member, juga akan memberikan pidato kurang lebih di dalam acara bersama ECB, BOF dan juga Hong Kong, ya. Dan ini tentang kebijakan juga, dan juga terkait dengan perubahan ataupun ya kebijakan atau perubahan kebijakan ekonomi global. Sementara besok itu juga akan ada muncul di sesi Asia, dan kurang lebih di jam 10.15 dengan kategori yang mungkin kita bicara tentang outlook ataupun kebijakan makro. Dan ini penyelenggaranya adalah Goldman Sachs. Kita akan coba dengarkan kedua bank sentral dari BOE ataupun ECB ini apakah lebih spesifik lagi apa tidak. Yang jelas Philip Lane, kalau tidak salah, dalam 1 minggu terakhir sudah muncul dan juga memberikan indikasi bahwa ECB atau Bank Sentral Eropa itu masih tetap dalam jalur penurunan suku bunga. Kita akan lihat apakah konsisten atau akan ada perubahan. Nah, data ekonomi untuk hari ini saya tidak melihat terlalu panjang, semua akan tertuju pada data inflasi, tapi untuk hal ini diawali dengan inflasi dari sisi produsen, dan itulah data PPI Amerika di jam 20.30. Perhatikan saja, angkanya ekspektasinya tetap 0,4%, walaupun dengan catatan teman-teman, ini kemungkinan tidak akan menjadi penggerak utama, karena penggerak utamanya tetap CPI, inflasi di sisi konsumen. Nah, tapi ini mungkin akan memberikan gambaran untuk data PCE ataupun terkait dengan konsumen, ya. Dan itu berarti inflasi PCE yang baru akan ditulis nanti di akhir bulan ini. Nah, yang jelas inflasi yang lebih rendah tentunya akan memberikan indikasi bahwa mereka masih tetap membutuhkan penurunan suku bunga, tapi kalau misalkan ternyata inflasinya jauh lebih tinggi, anggaplah 0,6%, maka itu akan menjadi kejutan yang sangat-sangat berarti, dan kemungkinan kita akan dapatkan tekanan yang sangat serius untuk indeks saham dan juga emas. Kenapa indeks saham turun lagi? Karena ingat, posisinya adalah good news is bad news. Saat ini mereka masih menghasilkan inflasi, sehingga kalau misalkan melihat inflasinya tinggi, ataupun data ekonomi yang menunjukkan arahnya adalah positif, maka kecenderungannya akan direspon negatif oleh indeks saham.